Selamat pagi, saya Kusizin Dikiro itu dari Universitas Pamulang, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA. Saya membuat video ini untuk simulasi mengajar berdasarkan RPP yang telah saya buat. Mari simak videonya. Pagi semuanya. Selamat pagi Bu Keisha. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, puji syukur ya kalau kita semuanya sehat. Oke, baik, kita mulai kelasnya ya. Pada hari Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? I think it's Brian, Mom. Bisa tolong pakai bahasa Indonesia? Sorry Ibu, saya pikir itu Brian. Oke, baik. Ada yang tahu kenapa Brian tidak masuk hari ini? Kayaknya dia sakit deh. Oke, saya absen dulu ya. Justin, present. Andriana, hadir. Cecilia, hadir. Siska, hadir. Brian tidak masuk tadi ya? Yes, ma'am. Oke, baik. Semuanya sudah hadir ya. Pada pertemuan kemarin, adakah yang masih ingat kita membahas tentang apa? Kalau tidak salah tentang perkenalan diri ya, introduction. Oke. Perkenalan itu coba sebutkan sedikit saja apa yang kalian ingat. Memperkenalkan data diri kita, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, lalu usia, kemudian beberapa ada orang tua, seperti itu yang saya ingat. Betul sekali. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari pertemuan kemarin? Saya jalan-jalan Miss kemarin Ya, jalan-jalan ke mana ya, sama ada paman saya. Saya naik mobil, tapi mobilnya itu deep, I don't know, itu kan motor. Bisa tolong pada pertemuan ini dan selanjutnya kita menggunakan bahasa Indonesia ya, karena ini pelajarannya tentang IPA ya. Oh iya Miss, maaf ya. Nah, saya akan usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Baik. Meskipun bahasa saya kurang bagus ya Miss. Jadi kemarin saya berjalan-jalan di daerah Monas. Di situ saya naik angkutan atau mobil, tapi saya tidak tahu itu mobil atau motor karena saya melihat dia seperti di India. Oh gitu. Ya, dia roda 3, tapi bukan mobil. I think saya rasa itu bukan mobil, tapi itu juga bukan motor Miss. Itu transportasi apa? Tapi saya cuma bertemu transportasi itu hanya di situ saja. Saya pergi ke daerah Baduy, tak ada mobil itu gitu. Oh, kamu pernah ke Baduy ya? Ya, saya jalan-jalan. Baduy is wonderful. Maaf. Baduy sungguh mengagumkan. Nuansa alamnya sungguh indah dan cantik. Ya. Baik. Terkait dengan pertanyaan kamu tadi, kendaraan apa itu bisa dibilang sebagai bajai kalau di sini ya. Memang rupanya dan kegunaannya pun sama dengan seperti yang ada di Jakarta, yang di Monas ya. Itu juga menyangkut dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang transportasi ya. Nah, baik, pertemuan kita hari ini adalah transportasi. Ada yang tahu sedikit apa itu transportasi? Angkutan umum, Bu. Ya, selain itu ada lagi yang tahu selain angkutan umum? Mungkin alat yang membantu kita untuk bepergian Ya, dari lokasi satu ke lokasi lain. ya itu benar ya. Nah, transportasi itu adalah alat kendaraan untuk perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang kamu bilang. Juga bisa digunakan untuk mempermudah kita manusia untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, ada yang tahu di sini sedikit saja transportasi yang ada di Indonesia?
yang aku pernah naik ya. Ya, selain Bajai, ayo siapa yang tahu? Oke, ada busway, Ya, busway. kemudian ada komuter line. Komuter lain itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Aku tidak tahu Bu, karena aku biasa sebut mereka komuter line. Oke, komuter lain itu adalah kereta listrik ya kalau di sini. Oke, Miss. Oh, berarti kita sebutnya kereta listrik ya, Iya, in betul. Indonesia. Iya. Nah, kalau bahasa ininya komuter line Iya, gitu bahasa ya. Inggris. Oke. Oke, thank you, Miss. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit definisi dari transportasi. Nah, Ibu sudah memberikan link artikel dan juga link YouTube di grup WA ya. Coba silakan disimak masing-masing dari artikel dan YouTube tersebut tentang transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah kendaraan. Kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau yang digerakkan oleh mesin. Transportasi digunakan untuk apa? Transportasi digunakan itu untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di Indonesia, transportasi terbagi menjadi 3 jenis, yakni di laut, udara, dan darat. Di laut ada kapal laut dan feri. Di udara ada pesawat dan helikopter. Dan di darat ada bermacam-macam transportasi. Misalnya sepeda motor, beca, bajai, lalu metro mini, angkot atau andes. Angkot itu adalah angkutan kota, sedangkan andes itu adalah angkutan desa. Ada bus, ada kereta api, delman, dan lain sebagainya. Lalu di Indonesia sendiri itu masyarakatnya banyak yang menggunakan Transjakarta. Kenapa? Karena Transjakarta ini fasilitasnya memadai dan harga tiketnya itu yang murah meriah, hanya 5.000. Setiap negara pasti memiliki alat transportasi yang khas atau hanya ada di negaranya saja. Indonesia juga memiliki alat transportasi yang khas. Delman ini beroda 2 dan ditarik oleh kuda. Delman membutuhkan tenaga manusia. Pengendaranya atau pengemudinya dinamai kusir. Delman ini sangat ramah lingkungan. Semua orang pasti mengenal beca. Kendaraan yang satu ini menawarkan kenyamanan tersendiri bagi para penumpangnya. Beca ini beroda 3. 2 roda di depan dan 1 roda di belakang. Pengemudi beca ini ada di belakang. Lalu beca ini digerakkan dengan digoes atau dikayuh oleh pengemudinya. Siapa nih yang tidak kenal Metro Mini? Bagi warga Jakarta, bus angkutan dalam kota ini seolah sudah menjadi trademark. Identitas Metro Mini faktanya masih begitu lekat. Metro Mini memiliki kapasitas 20 sampai 30 tempat duduk. Metro Mini melayani 60 trayek-trayek yang ada di kota Jakarta. Metro Mini juga itu memiliki warna yang khas, yakni
merah, orange, dan biru dengan garis putih. Transportasi antar pulau di Indonesia. Ragam kapal feri yang ada di tanah air. Kapal feri. Kapal ini berfungsi sebagai sarana penyeberangan antar pulau yang tetap. Kapal ini memuat banyak penumpang karena kapal ini memiliki badan yang besar. Kapal ini juga memuat kendaraan. Pada umumnya, kereta api terdiri dari beberapa rangkaian gerbong yang ditarik oleh sebuah lokomotif dan berjalan di atas rel. Kereta api. Kereta api terdiri dari rangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif dan dijalankan atau digerakkan dengan tenaga uap atau listrik. Kereta ini berjalan di atas rel. Rel itu adalah rentangan baja dan sebagainya. Pengemudi kereta api disebut dengan masinis. Kereta api juga memiliki stasiun. Stasiun ini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan penumpangnya. Bajai. Bajai beroda 3. Satu roda di depan dan 2 roda di belakang. Bajai memiliki 2 warna khas, yakni merah dan orange. Bajai dapat menampung 2 sampai 3 penumpang. Iki. Nih angkot IS-nya. Angkot. Angkot atau angkutan kota. Angkot itu terdiri dari 4 roda. Setiap angkot memiliki 3 pintu. Angkot juga memiliki kode dan warna yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Katinting. Katinting ini terbuat dari kayu. Dalam katinting terdapat cadik. Dan katinting ini digerakkan oleh mesin Honda. Kan kalian sudah menyimak dan juga melihat artikel dan YouTube yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi di Indonesia ada 3 jenis transportasi, yaitu ada di darat, transportasi di perairan, dan juga transportasi di udara. Transportasi di darat itu seperti yang tadi Andriana bilang, yaitu bajai. Bajai itu termasuk dari transportasi darat. Ada juga bemo, ada juga metro mini. Nah, tapi kalau misalnya bajai ini tidak semua di lingkungan Indonesia, tidak semua di wilayah Indonesia digunakan karena memang jarak di rumah-rumah di Indonesia itu sangat berdekatan, jadi tidak memungkinkan bajai, metro mini atau yang lainnya untuk masuk. Nah, yang digunakan di Indonesia itu transportasinya adalah motor dan juga sepeda, itu yang biasanya digunakan. Dan juga mobil biasanya bisa dapat masuk walaupun agak sedikit mepet ya. Selain itu juga bajai tidak digunakan di perumahan karena memang polusinya yang dihasilkan sangat amat membuat mengganggu udara di perumahan tersebut, jadi tidak digunakan itu bajai ataupun metro mini ya. Nah, ada juga yang kedua itu transportasi perairan. Itu biasanya ada di artikel kita kan ada yang namanya perahu pelotok. Itu perahu pelotok itu tidak semua di wilayah Indonesia juga digunakan, karena itu ada juga nih yang kedua transportasi perairan, yaitu ada sampan, perahu ataupun kapal feri. Itu biasanya digunakan di perairan. Nah, seperti sampan itu biasa digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan ya. Selain untuk menangkap ikan juga perahu itu, sampan ini berbeda dengan kapal feri karena perahu sampan ini
sangat mudah dibuat dan juga tidak semahal kapal feri. Jadi banyak warga Indonesia menggunakan sampan dibanding kapal feri ya. Selanjutnya yang ketiga ya, yaitu transportasi udara. Transportasi udara itu adalah helikopter dan juga pesawat. Gunanya pesawat dan helikopter ini berguna untuk karena kan Indonesia ini kan negara kepulauan. Nah, jadi itu berguna untuk memudahkan kita misalnya orang-orang pulau ini untuk berpindah satu pulau ke pulau yang lain. Misal nih contoh kayak kamu berwisata ke Pulau Sumatera, pengen langsung pindah ke Pulau Bali, Denpasar. Nah, itu bisa pakai pesawat atau juga helikopter. Itulah gunanya pesawat dan helikopter itu ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan dari dari materi transportasi ini. Saya pernah naik tadi kan Ibu bilang kita pakai mobil. Ya. Nah, bagaimana jika orang-orang itu nggak punya mobil? Apakah kita nggak bisa jalan-jalan kan? Bemo sama apa satu lagi tadi? Itu nggak bisa dipakai buat Metro Mini ya? Bemo dan Metro Mini nggak bisa dipakai buat jalan-jalan, atau tidak semua daerah punya Bemo atau Metro Mini atau Bajaj, harus pakai mobil dan motor. Nah, bagaimana kalau kita sekeluarga ingin pergi jalan-jalan tapi kita tidak punya mobil, misalkan? Ya, pertanyaan kamu bagus sekali ya. Itu misalnya ada seseorang yang ingin sekeluarga berliburan itu, mungkin ada bus. Di Indonesia itu punya bus. Ya, itu transportasi umum juga bisa digunakan bersama-sama. Jadi orang tidak punya mobil dan juga motor. Nah, jadi kita bisa menggunakan transportasi umum, yaitu bus. Ya, di Indonesia itu ada bus antar kota, bus antar pulau. Nah, kamu juga bisa menggunakan itu bus. Misal kayak kamu seperti tadi, kayak kamu mau ke Bali, dari Bandung ke Bali, itu bisa digunakan bus transportasi umumnya, yaitu bus antar pulau berarti ya. Itu masuknya bus antar pulau. Jadi kamu bisa masuk dari Bandung langsung ke Bali, itu menggunakan bus, bisa juga. Lalu ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi ini? Saya pernah ke daerah Papua Timur sana, Bu. Tapi pesawat saya tidak sampai ke lokasi tujuan yang ingin saya capai. Saya hanya sampai ke ibu kotanya saja. Itu kenapa ya, Bu? Ya, karena Papua itu memiliki medan yang sangat berbeda dengan wilayah lainnya, karena Papua itu ada di atas gunung dan sangat jauh, dan itu susah sekali ditempuh. Kalau misalnya pakai helikopter kan, itu kan karena helikopter kan badannya kecil ya dibanding dengan pesawat. Jadi kalau pesawat kan membutuhkan lapangan parkir yang sangat lebar, sementara kalau helikopter kan tidak perlu. Jadi kalau mau ke Papua memang lebih sangat bagus memakai helikopter. Bisa juga sebenarnya pakai kapal, tapi sangat amat lama dibanding memakai helikopter. Oh, oke, aku ngerti. Nah, aku pernah berbicara tentang transportasi umum. Aku pernah melihat orang-orang memesan transportasi umum menggunakan aplikasi, berarti hampir sama dengan di kota asal itu ya. Di sana juga ada transportasi umum yang bisa kita pesan. Namun saya masih kesulitan untuk memesan alat transportasi umum ini. Itu maksudnya karena banyaknya fitur-fitur di handphone itu ya Bu ya, yang aplikasi satu dengan aplikasi lain, jadi saya kesulitan untuk memesan antara motor atau mobil. Itu gimana ya Bu? Ya, memang di Indonesia juga sudah ada kemajuan teknologi ya, yaitu dengan memesan sebuah transportasi melalui online. Nah, kamu caranya itu bisa melihat dari gambarnya. Di situ biasanya ada gambar transportasi roda 2 itu biasanya motor, transportasi roda 4 itu biasanya mobil. Nah, kita tergantung kitanya. Kalau mau beramai-ramai itu biasanya mobilnya cukup yang kecil saja. Tapi kalau misalnya ingin satu keluarga misal ramai, bisa ada juga transportasi yang besar, tapi itu juga mobil gitu.
Oh, jadi kita bisa pesan bus juga di situ. Kalau bus tidak, kalau bus itu bisa kamu pergi ke halte. Biasanya kalau bus itu di halte ya, kamu di halte-halte khusus itu ada bus untuk kemana-kemananya. Saya pernah ke Danau Toba, di situ ada orang-orang bukan pakai sampah tapi pakai perahu, cuman dia bukan kapal feri ya, tapi dia kapal kecil juga, tapi ada bunyinya gitu. Itu masuknya jenis sampan atau jenis kapal feri ya, Bu? Oh, itu seperti kapal klotok ya. Nah, nanti Ibu cari pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kapal klotok itu dari daerah mana ya. Nah, seperti yang kamu sebutkan tadi itu termasuk dari kapal klotok ya. Itu biasanya digunakan untuk wisatawan-wisatawan yang tidak terlalu banyak seperti penggunaan kapal feri. Jadi menggunakan kapal tersebut untuk menyeberangi pulau Samosir ke Danau Toba tersebut. Nah, itu penjelasannya ya. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku pernah bilang pernah ke Baduy ya, Bu ya. Iya. Nah, kenapa orang-orang di Baduy, atau aku nggak tahu itu Baduy atau bukan, tapi orang-orang di sekitar situ mereka naik mobil ramai sekali, tapi dia tidak ada atapnya. Jadi mobilnya itu biasa untuk angkut kayu, semacam truk tapi mini, kecil, tapi dipakai untuk mereka jalan-jalan atau pergi-pergi. Itu jenis mobil apa, Bu? Karena aku bingung kok di Jakarta tidak ada mobil seperti itu, orang-orang naik beramai-ramai mobil terbuka. Apa tidak takut kehujanan? Bilang mobil losbak itu kegunaannya itu kalau di daerah Baduy sana itu digunakan sebagai transportasi umum juga, seperti halnya bus ataupun mobil angkutan umum ya. Itu kenapa tidak ada atapnya? Karena memudahkan mereka untuk masuk semua, dan membawa barang-barang mereka itu yang banyak. Jadi tidak ada pembatasan ruang, jadi itu gunanya tidak ada atapnya juga. Memang seperti itu tidak baik ya dicontoh ya, cuman berhubung mereka kesulitan di daerah Baduy juga termasuk salah satu wilayah kesulitan dalam transportasi umum karena sangat minim, cuman ada mobil bus aja. Nah, jadi losbak itu difungsikan sebagai transportasi umum pada warga Baduy ya. Jadi yang punya losbak itu sebenarnya warga biasa, tapi digunakan oleh warga Baduy untuk transportasi umum mereka, untuk keluar daerah mereka, untuk seperti memudahkan mereka mengangkat kayu ataupun mengangkat hasil bumi mereka, karena kan jauh banget tuh kebun mereka dari rumah mereka. Jadi si mobil losbak ini digunakan untuk mengangkat hasil bumi mereka untuk kembali ke rumah. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan dari pertanyaan ini, dari materi ini? Oh, berarti aneka ragam transportasi itu di Indonesia berbeda-beda ya, Bu, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi tidak semua transportasi itu ada, misal kayak tadi kapal kelotok nggak ada di Jakarta, terus MRT nggak ada di Banten sana gitu. Yang contohnya kayak MRT kan nggak ada di daerah Bali ya, Bu ya. Maksudku aku pernah ke Bali, aku nggak lihat MRT, tapi mungkin busway atau bus trans itu ada di Bali gitu atau di Jogja. Tapi kalau di tadi yang saya bilang di Papua sana itu di Raja Ampat tidak ada busway, tidak ada MRT, mungkin ada perahu kecil untuk menyeberang sungai dan ada beberapa helikopter. Jadi yang bisa saya pikir kayaknya kalau transportasi di Indonesia itu beda-beda ya, daerah satu dengan daerah yang lain. Jenis-jenis transportasinya juga banyak ya. Cuman yang paling umum itu yang sering saya temui itu motor dan mobil. Lalu ada juga bus, ya bus antar kota yang kayak tadi Ibu bilang. Kenapa bisa beda-beda ya, Bu? Ya,
seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya, itu tergantung medannya juga ya. Kalau misalnya di Jakarta kan memang semuanya akses sudah tidak susah ya. Jadi dari segi darat pun dia bisa semua, ada semua dari kereta listrik, dari bus ataupun bus Transjakarta. Berbeda dengan yang ada di Baduy tadi. Kalau di Baduy tadi tidak ada bus Transjakarta ataupun komuter lain karena daerahnya pegunungan, tidak mungkin dong naik kereta api naik gunung begitu kan, tidak bisa ya kan. Nah terus juga bus Transjakarta itu tidak ada di Baduy karena juga sama medannya itu berbeda. Nah transportasi umum di Baduy itu ada busnya juga, tapi berbeda bentuknya juga beda sama Transjakarta yang ada di Jakarta ya. Nah kalau misalnya di Papua kan seperti yang tadi ada yang menanyakan, kalau di Papua itu hanya bisa digunakan helikopter ataupun sampan yang tadi kamu bilang tadi itu, karena sama juga medannya berbeda. Karena kalau di Papua ini kan sudah sangat jauh dari wilayah Indonesia lainnya, kayak di bagian barat maupun timur. Kalau di Papua ini dia lebih ke arah kelautan, jadi nggak susah untuk menggunakan mobil di sana, dan juga hutan-hutannya itu masih sangat banyak. Jadi perlu memakan waktu untuk memotong itu semua, kan juga bikin jadi ya susah lah istilahnya untuk masukin mobil ataupun bus Transjakarta ke situ. Jadi yang biasa digunakan untuk ke Papua hanyalah sampan ataupun helikopter, itu saja. Nah, Mungkin karena medan di Papua itu banyak hutan gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita tebang hutan kan itu melanggar peraturan pemerintah. Baik, tadi kan Ibu sudah sudah memberikan link YouTube dan juga link artikel. Kalian tulis kembali dengan bahasa kalian sendiri transportasi apa yang menurut kalian unik dan juga pernah kalian naiki ya. Sudah semua ya yang Ibu tadi suruh kerjakan untuk menulis ulang kembali artikel ataupun YouTube yang kalian simak. Sudah Ibu, saya sudah selesai. Oke, baik. Coba salah satu dari kalian boleh maju untuk mendeskripsikan transportasi yang menurut kalian unik dan juga transportasi yang pernah kalian rasakan untuk menaikinya, untuk menggunakannya. Oke, saya Bu. Ya, apa itu Andriana? Coba silakan. Menurut saya hal unik yang ada di Indonesia transportasinya, yang pertama itu saya sangat excited naik bajai ya, karena bajai hampir mirip dengan India. Saya pernah ke India, model fitur mereka juga sama, namun bising sekali, berisik naik bajai. Kekurangannya tidak nyaman ketika naik bajai. Kemudian yang kedua, saya pernah naik ke daerah Danau Toba. Di situ ada kapalnya unik sekali, kecil, tapi dia bukan seperti kapal ferry, tapi kapal kecil nelayan. Namun dia bisa menjangkau tempat itu saja. Jadi di danau itu cukup luas, tapi jangkauannya lumayan sulit karena menggunakan kapal. Kemudian yang ketiga, saya pernah naik losbak. Jadi saya dengan warga lokal, saya seperti yang tadi saya ceritakan, kami naik losbak beramai-ramai. Namun sepertinya kurang safety, kurang aman, maaf Ibu, kurang aman karena tidak ada seat beltnya, tidak ada sabuk pengaman, kemudian tidak ada kursi, masyarakat duduk saja di atas losbak itu. Iya, jadi masyarakat naik losbak, di losbak itu kita duduk, tapi kayaknya kurang aman karena nggak ada sabuk pengaman dan nggak ada atap. Cuman bapak-bapak di sana bisa sih kasih atap pakai kain plastik
terpal, ya terpal, pakai terpal. Lalu ada transportasi yang sungguh keren menurut saya karena saya pertama kali naik itu. Jadi MRT, I don't know what MRT itu, aku nggak tahu apa artinya, tapi aku tahu MRT sama seperti di mana ya, ada satu negara sama persis. Dia cepat sekali, jadi dari satu daerah ke daerah itu cepat sekali. Itu ada di Jakarta Ibu. Kemudian itu yang unik. Lalu saya pernah ke Taman Mini. Di Taman Mini ada kereta gantung. Ya, di kereta gantung itu bisa melihat berbagai view yang menarik, tapi sepertinya itu hanya wahana ya, bukan alat transportasi. Yang unik juga, saya pernah naik kapal sampan. Jadi di Papua saya pernah jalan-jalan di Papua itu sampan, tapi menurut saya sampan itu kurang baik ya Bu, karena bahaya arus sungainya yang deras dengan sampan yang kecil. Namun hebatnya orang-orang di sana bisa menyeimbangkan sampan itu supaya tidak terbalik. Dan jujur saya sangat takut ketika naik sampan, itu yang paling menakutkan menurut saya. Kayaknya itu aja Bu. Tapi yang saya ingin tanyakan itu sekali lagi, kenapa sih orang-orang banyak sekali menggunakan motor daripada bus, sedangkan di sini sudah banyak transportasi umum, kok mau sih mereka menggunakan motor dan mobil sendiri, padahal banyak orang yang bawa mobil cuma 1-2. Itu menurut saya pemborosan ya, karena di tempat kami berasal biasanya kami menggunakan transportasi umum dan bukan bus. Mungkin itu yang masih jadi sumber pertanyaan untuk saya. Terima kasih Bu. Ya, sekarang pengalaman yang pernah kalian rasakan menaiki transportasi dari yang ada di Indonesia ya. Nah, kalian kan sudah cukup mahir nih dalam berbahasa Indonesia. Ibu punya evaluasi tugas ya untuk kalian di rumah dari hasil pertemuan hari ini ya. Ibu yang mendikte, kalian yang menulis soalnya sendiri ya. Oke, nomor 1. Sebutkan transportasi khas Indonesia. Sebutkan transportasi khas Indonesia. Sudah? Yang nomor 2, jelaskan transportasi seputar Cidomo. Jelaskan transportasi seputar Cidomo. Nanti yang Cidomo itu ada di link yang Ibu kasih ya. Kalian lihat-lihat lagi di situ Cidomo itu apa ya. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan transportasi apa yang menggunakan hewan. Sebutkan dan jelaskan transportasi apa yang menggunakan hewan. Lalu yang nomor 4, sebutkan jenis transportasi zaman dulu yang ada di Indonesia. Sebutkan jenis transportasi zaman dulu yang ada di Indonesia. Nomor 5, khas daerah manakah transportasi kelotok dan bajai? Khas daerah manakah transportasi kelotok dan bajai? Lalu selanjutnya, jelaskan kembali transportasi seputar angkot. Jelaskan kembali transportasi seputar angkot dan metro mini yang Anda pahami. Lalu selanjutnya, sebutkan jenis transportasi menurut bahan bakar yang digunakan. Lalu selanjutnya, jelaskan definisi transportasi. Ibu sudah jelaskan ya tadi ya, transportasi itu apa. Kalian jelaskan kembali transportasi itu apa. Lalu selanjutnya, sebutkan transportasi yang beroda 2. Sebutkan transportasi yang beroda 2. Ini yang terakhir ya. Silakan tulis ulang kembali. Silakan tulis ulang kembali
informasi tentang transportasi dari artikel yang telah diberikan menurut pemahaman Anda. Tadi kan sudah ditulis ulang ya, informasi yang tentang transportasi dari artikel yang dibuat. Nah, ini tuliskan ulang kembali transportasi yang baru saja kamu gunakan, dan pengalamannya seperti apa. Itu aja yang diganti tadi ya, selain yang tadi itu. Nah, sudah, pertemuan hari ini sudah selesai ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai transportasi? Tidak Bu, saya sudah cukup paham. Oke, baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu Keisha. Sekian dari video yang telah saya buat. Terima kasih telah menyaksikan.